Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjunana Putra, NIM 20140203 dari Kom.A Teknologi Informasi 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas teori graf dan aplikasi yang diberikan oleh dosen Ibu Rosi, yang dimana di sini nanti ada dua soal yang berkaitan dengan mencari nilai minimum spanning tree atau MST dari dua buah graf dengan menggunakan metode Kruskal. Oke. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Yaitu, soal pertama, carilah minimum spanning tree dari graf yang tersedia di layar dengan menggunakan metode Kruskal. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui dulu langkah-langkah dalam menyelesaikan algoritma Kruskal. Yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi dengan bobot yang terkecil sampai dengan bobot yang terbesar. 2. Pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Kemudian tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Lalu yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang minimum berjumlah n-1, yang dimana n di sini adalah jumlah simpul dari graf itu sendiri. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pengerjaan. Sesuai dengan langkah tadi, yang pertama adalah lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai dengan bobot terbesar. Bisa kita lihat dari gambar, sisi yang memiliki bobot terkecil adalah sisi yang menghubungkan antara simpul A dengan B. Lalu maka dari itu kita tulis sisi A, B dengan bobot 1. Kemudian yang paling terkecil lagi adalah sisi BE, yaitu dengan bobot 2. Selanjutnya sisi AE dengan bobot 3, AD dengan bobot 4, BD dengan bobot 4, kemudian DE dengan bobot 4, CE dengan bobot 4, CF dengan bobot 5, dan yang terakhir EF dengan bobot 7. Oke, nah sekarang sudah kita urutkan dari sisi yang memiliki bobot yang terkecil dari yang terbesar. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Oke, langkah yang kedua adalah pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Oke, nah pilih sisi yang mempunyai bobot minimum. Bisa kita lihat dari tabel ini bahwa sisi yang mempunyai bobot yang paling minimum adalah sisi A, B. Lalu kita pilih sisi ini. Kita gariskan saja. Oke, sudah. Lanjut sisi setelahnya, yaitu BE. Nah, di sini kita lihat apakah BE membentuk sirkuit? Tidak ya. Nah, maka kita beri warna merah. Selanjutnya sisi AE. Nah, kita lihat di sini sisi AE. Sisi AE bisa kita lihat di sini sisi AE. Jika kita hubungkan, maka ini akan membentuk sirkuit, yaitu sirkuit ABE. Nah, maka dari itu sisi
AE tidak bisa kita gunakan. Langsung saja kita coret. Selanjutnya sisi AD. Sisi AD adalah di sini. Apakah ini membentuk sirkuit? Tidak ya. Tidak. Selanjutnya sisi BD. Nah, terlihat sisi BD apabila kita buat garis seperti ini, maka dia akan terbentuk sirkuit, yaitu dari A ke B, B ke D, D kembali ke A. Maka untuk sisi BE sendiri tidak sisi BD sendiri tidak dapat kita pilih. Karena itu kita coret saja. Selanjutnya kita masuk ke sisi DE. Nah, DE di mana DE? Nah, sini. Nah, ini juga jika kita tarik garis dari D ke E, maka akan membentuk sirkuit dari A ke B ke E, lalu ke D, lalu ke A lagi. Maka ini juga tidak bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah sisi CE. Nah, apabila kita pilih ini, apakah akan terbentuk sirkuit? Ternyata tidak ya, maka ini dapat kita pilih. Oke. Nah, kemudian sisi CF. Apakah jika kita pilih sisi CF akan terbentuk sebuah sirkuit? Tidak ya, maka bisa kita pilih sisi CF. Kemudian yang terakhir, sisi EF, apabila kita pilih apakah akan membentuk sebuah sirkuit? Nah, jika kita pilih, maka akan terbentuk satu buah sirkuit, yaitu sirkuit C, E, F. Oke, berarti ini tidak bisa kita pilih, kita coret saja. Oke, jadi kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5 buah sisi yang sudah dipilih yang tidak membentuk sirkuit di pohon ini. Sesuai dengan langkah yang nomor 3, ulangi langkah 2 sampai yang berjumlah N kurang 1, di mana di sini ada 6 simpul, lalu sisi 6 dikurang 1, 5. Sudah memenuhi ya, sudah ada 5, yaitu sisi AB, BE, AD, CE, dan CF. Nah, lalu kita jumlahkan ini semua. 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 5, sama dengan 16. Maka kita dapat minimum spanning tree dari graf ini adalah 16. Oke. Itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Ya, ini sedikit ada typo ya. Ini soal nomor 2. Cari minimum spanning tree dengan metode Kruskal dari graf di bawah ini. Oke. Seperti tadi, langkahnya juga sama. Kita urutkan dulu setiap sisi dengan bobotnya masing-masing dari terkecil sampai terbesar. Lalu kita pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Lalu kita ulangi langkah ini sampai terbentuk sisi berjumlah N kurang 1. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai terbesar. Oke, kita lihat di sini sisi yang memiliki bobot terkecil adalah sisi AC yang dengan bobot 1. Oke, langsung saja. Nah, selanjutnya sisi AD dengan bobot 2. Selanjutnya sisi CD dengan bobot 2. Sisi BG dengan bobot 2. Sisi EI dengan bobot 2. Pun sisi BD dengan bobot 2. Bobot 3, sorry.
kemudian sisi HF dengan bobot 4, kemudian sisi HI dengan bobot 4, JI 5, AB 6, AE 8, PH 8, GH 8, FI 9, EF 11, GI 14, DH 15, dan sisi GJ 19. Nah, sudah kita urutkan semua dari yang memiliki bobot yang terkecil sampai kepada bobot yang terbesar. Selanjutnya masuklah kita ke langkah yang kedua dan ketiga. Oke, seperti tadi kita mulai dengan sisi yang memiliki bobot yang paling kecil, yaitu AC. Oke, nah kita pilih sisi AC. Nah, oke. Kemudian kita beralih ke sisi yang setelahnya, sisi AD. Sisi AD dengan bobot 2. Sisi AD. Apakah di sini akan terbentuk sebuah sirkuit? Tidak ya. Oke, sisi AD bisa kita pilih. Kemudian sisi CD. Sisi CD ada di sini. Nah, apabila kita pilih, ini akan membentuk sebuah sirkuit. Sirkuit A, CD. Oleh karena itu, sisi CD tidak bisa kita pilih. Kita buang saja. Selanjutnya BG. BG di mana BG? Nah, di sini sisi B ke G. Apakah jika kita pilih, maka akan terbentuk sebuah sirkuit? Tidak ya. Maka sisi BG bisa kita pilih. Oke, selanjutnya sisi EI. Sisi EI, ini sisi EI yang di bawah. Apabila kita pilih, maka ini tidak akan membentuk sirkuit ya. Jadi bisa kita pilih saja. Sebentar, sedikit kurang rapi. Oke. Nah, sisi EI sudah, sekarang sisi BD. Nah, apabila sisi BD ini kita pilih, apakah akan membentuk sebuah sirkuit? Tidak ya, maka ini bisa kita pilih. Oke, sebentar sedikit berantakan gambarnya. Nah. Oke, selanjutnya sisi HF. Ya, aman ya, tidak membentuk sirkuit. Lanjut kita ke HI. HI masih aman, tidak ada sirkuit yang terbentuk di sini. Kemudian JI, sini juga bisa kita pilih karena tidak ada sirkuit yang terbentuk. Kemudian AB. Nah, di sisi AB ini apabila kita pilih, maka akan terbentuk sebuah sirkuit, yaitu sirkuit A, B, D. Bisa dilihat ya, sangat jelas sirkuit yang terbentuk. Oleh karena itu, BD tidak dapat kita pilih. Sisi AB tidak dapat kita pilih. Kita buang saja. Kemudian kita beralih ke sisi AE. Nah, kita lihat di sini apabila kita pilih apakah ada sirkuit yang terbentuk. Tidak ada ya. Jadi bisa kita pilih sisi AE. Kemudian sisi EH di sini. Nah, sisi EH ini apabila kita pilih, maka akan terbentuk satu buah sirkuit, yaitu sirkuit yang dari sini. Nah, sirkuit seperti ini ya. Ya. Oleh karena itu, tidak bisa kita pilih. Kita coret dulu. Selanjutnya kita beralih ke sisi GH. Nah, sisi GH ini. Apakah sisi GH ini bisa kita pilih? Oke, coba kita tinjau memakai highlighter. Oke.
Nah, jika kita pilih sisi GH, sisi yang saya beri warna kuning, kita lihat GH bersisian dengan AJ, bisa ke sini, ke IE, kemudian ke A, kemudian ke D, kemudian ke B, kemudian kembali ke G. Nah, berarti ini akan membentuk sebuah sirkuit. Sehingga ini sisi GH tidak bisa kita pilih. Oke. Kita coret saja. Selanjutnya sisi FI. FI juga tidak bisa kita pilih karena akan membentuk sirkuit HFI. Kita coret saja langsung. Kemudian EF. Nah, EF juga tidak bisa kita pilih karena akan ada sirkuit yang terbentuk di sini, yaitu EF, H, I, kembali lagi ke E. Tidak bisa, kita coret saja. Kemudian GI. Nah, ini jelas sekali ya, tidak bisa dipilih karena akan membentuk sirkuit G ke I, kemudian ke E, kemudian ke A, ke D, ke B, kembali lagi ke G. Tidak bisa, kita coret saja langsung. Kemudian DH di sini. Nah, di sini juga tidak bisa kita pilih karena akan membentuk sirkuit misalnya D ke H, H ke I ke E kembali ke A kembali ke D. Tidak bisa ya. Coret. Kemudian terakhir GJ ini yang dengan bobot 19. Nah, apabila kita pilih maka akan terbentuk sebuah sirkuit ya dari G ke J ke I ke E ke A ke D ke B ke G kembali lagi ke J. Oleh karena itu, ini tidak bisa kita pilih. Nah, kita lihat berapa jumlah sisi yang sudah terpilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sesuai dengan langkah yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai jumlah sisi berjumlah n kurang 1, di mana n ini adalah simpul di graf. Yang di mana jumlah simpul di graf kita kali ini adalah 10 buah. Maka jumlah sisi yang terbentuk haruslah 10 dikurang 1, yaitu 9. Sudah sesuai ya. Sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 4, 18. 18 tambah 5, 23. 23 ditambah 8, 31. Sehingga minimum spanning tree dari graf di atas berjumlah 31 buah. Nah, demikianlah penjelasan singkat saya terkait dua soal yang diberikan. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.